Jaguners, aga kare batu. Ceps tak bosan-bosan mendoakan kalian semua agar tetap bahagia pastinya. Iya Neria. Seorang petani rela kehilangan dirinya merelakan kebahagiaannya demi membahagiakan perempuan cantik yang sangat dicintainya. Meski petani ini tahu jika sebenarnya gadis itu bukanlah perempuan baik-baik, melainkan seorang pelacur yang sudah tidak percaya dengan pria siapapun sebab masa lalunya begitu kelam. Ini sangat berpotensi mengikis hati penonton, air mata pun perlahan keluar melihat ketulusan cinta dari seorang lelaki. Ia adalah petani. Jadi ceritanya gini sayangku. Di awal kita melihat wanita muda karismatik bernama Angel yang baru saja selesai melayani salah satu pengembara atau penambang emas yang berhasil mendapatkan undian. Sementara di bawah banyak sekali pengembara lainnya lagi antusias menunggu hasil undian selanjutnya dari keputusan pemilik rumah bordil ini yang bernama Duke. Di tempat liner pada pelosok hutan lembah jauh dari kota, kita melihat seorang pria berhati mulia bernama Michael. Ia seorang diri lagi melihat domba-domba miliknya, menyiapkan makan, membajak lahan, meratapi kesendiriannya sebagai seorang petani. Setelah itu Michael berangkat ke gereja terdekat. Ia ingin berdialog dengan Tuhannya, memohon, meminta dengan sangat agar kiranya dalam waktu dekat ini semoga ia diberi petunjuk agar dipertemukan dengan wanita yang bisa diajak berbagi, bisa dijadikan pendamping hidup. Pada intinya posisi Michael sekarang ini tuh sepertinya sudah lelah dengan kesendiriannya di tengah-tengah hutan tanpa kehadiran sosok perempuan atau penyemangat hidup di sisinya. Setelah meminta petunjuk Michael kembali mempersiapkan buah hasil panen. Ia akan membawanya ke kota, menjualnya di sana menggunakan dokar kuda miliknya. Setelah tiba di kota, pada toko pembeli buah langganannya, fokus Michael tiba-tiba dialihkan oleh kecantikan Angel yang lagi keluar jalan-jalan diantar oleh pengawalnya. Merasa penasaran, Michael langsung bertanya, siapakah gadis itu? Pemilik toko pun memberitahunya jika ia adalah gadis terbaik di Barat Rockies, tapi sayang berlatar seorang pelacur pada rumah bordil milik Duke. Tak peduli Michael di sini tetap terpesona, terus menatap Angel dari ujung rambut hingga kaki, lalu meyakini jika Angel pasti adalah jawaban dari doa-doanya. Nah, ketika Michael hendak balik, secara tidak sengaja ia melihat Angel dari balik jendela. Seketika tatapan itu disamarkan cahaya matahari sore oleh cinta pandangan pertama Michael. Iya Neria. Makin menggebu-gebu, Michael di sini langsung mengorbankan hasil belian buahnya tadi, mendatangi rumah bordil hanya untuk menemui Angel. Angel pun langsung menyambutnya masuk ke dalam kamar sebagaimana ia akan melayani setiap lelaki. Tapi salah, karena Michael datang ke sini hanya untuk mengajak Angel ngobrol, ingin mengenalnya lebih dekat, itu aja. Tapi kata Angel, kau sangat bodoh, lihat aku sekarang, mari kita nanam jagung bersama. Namun kata Michael, akan lebih baik jika aku menikahimu, membawamu pergi dari sini, karena itulah hidup yang pantas. Tapi Angel malah tertawa lalu berkata, jika kau adalah pelamar kelimaku minggu ini. Come away with me. Time's up. Keesokan harinya Michael datang lagi hanya untuk kembali mengajak Angel ngobrol, mengajak Angel pergi dari sini. Tak terkecuali Michael terus menatap kecantikannya yang menggoyahkan jiwa. Tapi Angel malah berkata jika obrolan ini cukup melelahkan, tak berarti. Ayo sekarang kita mulai acaranya saja. Tidak ada kejadian apa-apa hingga waktu Michael pun habis. Tiba keesokan harinya, sebelum melayani, Angel serta gadis-gadis pelayan lelaki pada rumah bordil ini lagi makan bersama sambil meminum susu sampai pada akhirnya tiba waktunya Angel kembali akan melayani seseorang yang ternyata itu adalah Michael yang lagi-lagi datang menemui Angel. Tapinya Angel merasa sudah sangat bosan dengan pertemuan seperti ini, makanya langsung mengajak Michael menjagu tapi Michael malah nolak lalu berkata, Angel, kita harus menunggu sampai itu berarti bagimu. Mendengar itu Angel malah emosi lalu melontarkan kata-kata yang membuat hati Michael tergores. I feel nothing for you. Absolutely nothing. You're a damn fool. You're a dirt farmer. Yes, I am.
Keesokan harinya entah kenapa Angel mendatangi ruangan Duke, pemilik rumah bordil ini. Angel mendekatinya dengan tatapan sinis, emosinya tiba-tiba meluap melihat Duke dengan santainya makan sendirian. Padahal dibalik semua itu ia hanya memanfaatkan gadis-gadis cantik, memutus harapan mereka, menjadikan sebagai pemuas lelaki di sini, termasuk Angel itu sendiri. Yourself like a pig and dress up like royalty. You will be done when I'm done with you. No idea. What's so funny? You're just one of Duchess's lapdog. Michael yang mungkin sudah mengalami kontak batin terhadap sosok Angel tiba-tiba bangun dari tidurnya merasakan jika Angel sedang tidak baik-baik saja di sana. Hingga keesokan paginya Michael langsung turun dari gunung untuk menemui Angel yang pada kenyataannya Michael terkejut saat melihat wajah Angel bonyok efek pukulan Max semalam. Waktu yang kurang tepat, Michael perlahan mengambil tangan Angel, mengelus-elusnya dengan keikhlasan, dan saat inilah di tempat ini Michael langsung mengajak Angel menikah, mengikatnya dengan cincin pemberian ibunya. Antara sadar atau tidak sadar, Angel di sini telah menerima Michael menjadi suaminya. Will you marry me? Setelah keduanya sepakat, Michael pun kabur membawa Angel menuju rumah kecilnya di pegunungan sana. Keesokan paginya di rumah kecil Michael, kita telah melihat Angel baru bangun dari tidurnya. Michael baru datang dari luar mengambil kayu bakar, langsung menyambut Angel layaknya sang bidadari yang dicintai bukan karena kecantikan atau memandang profesinya, melainkan ketulusan hati. Terlihat saat Michael mulai mengambilkan Angel pakaian ganti milik adiknya Tess yang telah meninggal sekitar 2 tahun yang lalu. Michael mulai mendekap Angel yang masih belum sembuh total, tapi entah kenapa Angel di sini malah mengembalikan cincin pemberian Michael lalu berkata jika pernikahan ini sudah berakhir detik ini juga. Menurut Angel, pernikahan hanyalah sebuah perbudakan. Singkat cerita 3 minggu kemudian, di mana kondisi Angel sudah kembali normal dan kebetulan ia melihat Michael sedang keluar, Angel pun mengambil kesempatan itu untuk kabur dari sini menuju rumah bordil milik Duke. Lalu Michael yang sudah balik langsung menyadari jika Angel telah kabur dari rumah, ia pun langsung menyusulnya. Leave me alone. Don't own me. You need water. It gets cold at night. 19 more miles. That way, 1 mile downhill. Fire, food, and your husband. Your choice. Iya, ternyata Angel tidak sanggup melanjutkan perjalanannya lalu memilih kembali ke rumah Michael di tengah malam ini. Michael melihat ia datang dalam kondisi pincang, langsung mengambilkan ia makanan. Bahkan saking tulusnya Michael mencintai Angel, ia datang di hadapannya membuka sepatu serta kaos kaki Angel, lalu Michael membilas kakinya yang sudah melepuh akibat menempuh perjalanan bermil-mil jauhnya. Wah, ini baru lelaki. Melihat perlakuan Michael, Angel sedikit terharu dan mungkin sudah mulai percaya jika cinta Michael memang besar terhadapnya. Nah, keesokan harinya di mana Angel mulai memperhatikan kegiatan sehari-hari Michael, lalu sesuai janji Michael dari awal jika dirinya akan menyelamatkan Angel dari rumah bordil serta akan memberinya kehidupan yang layak di sini, maka lihat bagaimana cara Michael menghujani Angel dengan cinta serta kasih sayang. I'll teach you how to cook roasted chicken. Like that? Okay. Wait, okay, steady yourself. Sorry. Oh, the wood. That's the problem. That's the problem. Come on. Come on. Di malam hari, mungkin karena Angel merasa berhutang budi, ia pun menggoda lalu mengajak Michael nanam jagung. Tapi lagi-lagi Michael nolak, membuat Angel jengkel-jengkel bagaimana gitu. Iya Naria? Iya, karena kata Michael ini bukan persoalan hutang atau persoalan hukum pamri, tapi bercerita tentang ketulusan. Keren sekali memang Michael. Menjelang subuh Michael membangunkan Angel karena ingin mengajaknya ke sebuah tempat, tapi Angel tidak mau, takut katanya karena ini masih amat gelap. Tak putus asa, Michael terus
terus berusaha mengajaknya sampai pada akhirnya Angel merasa berani. Mereka berdua pun berangkat melewati hutan-hutan sambil bergandengan tangan. Kini tiba waktunya mereka telah sampai di lokasi tujuan pada bukit di mana fajar sebentar lagi akan mengalahkan gelap. Nah, sambil menunggu datangnya keindahan itu, Michael mengajak Angel duduk berdampingan di atas pohon tua hingga secara perlahan matahari pun muncul menyinari, memberi mereka warna, keindahan, kehangatan disempurnakan oleh nyanyian burung di atas ranting-ranting pohon. Dan saat inilah tatapan Angel menjelma sangat tajam membuat Michael semakin cinta kepadanya. Merasa ini sudah tiba waktunya, Michael pun langsung mengajak Angel balik ke rumah. Hingga saat inilah Michael sudah benar-benar ingin menanam jagungnya itu di lahannya Angel. Bocil skip. Di sini Michael kedatangan tamu dari luar kota bernama Paul, di mana si Paul ini adalah suami dari almarhum Tess, adiknya Michael. Dengan bahagia Michael langsung memberitahu Paul jika dirinya telah menikah. Bidadariku ada di dalam, mari berkenalan. Lalu ketika Paul melihat Angel, ia langsung melongo melihat kecantikannya. Tapi pada suatu waktu Paul telah mengetahui jika ternyata si Angel ini adalah seorang pelacur. Langsung merasa kecewa seolah tidak menerima kenyataan, lalu mendatangi Michael memberitahunya, kenapa engkau sampai niat menikahi orang sepotong sampah itu. Tak terima Paul berkata kasar, Michael langsung menghajarnya. Keesokan harinya kini waktunya Paul akan segera kembali turun ke kota. Lalu entah apa yang ada di pikiran si Angel ini, dirinya datang menahan Paul karena ingin ikut ke kota. Ia mau kembali ke rumah bordil milik Duke katanya. Terpaksa Paul memberinya tumpangan, lalu mereka berdua berangkat tanpa sepengetahuan Michael. Di sepanjang perjalanan Paul serta Angel hanya duduk berdua tanpa ada obrolan sama sekali, entah kenapa. Sampai pada waktunya mereka singgah istirahat di tengah-tengah hutan sekalian mengisi perut. Namun anehnya Paul di sini terus menatap Angel seolah ada sesuatu yang diinginkan darinya. Sampai pada akhirnya Paul berkata, Angel, kau berutang dalam perjalanan. Angel yang sangat paham apa yang ada di pikiran Paul saat ini langsung berdiri mengajak Paul nanam jagung yang jelas masih diberi tumpangan sampai ke kota. Munafik si Paul, ia neriah. Tega-teganya ia mengkhianati saudaranya sendiri Michael dari balik batu itu. Ini juga si Angel kurang ajar sekali. Nah, kini tiba saatnya mereka berdua telah tiba di kota. Angel pun langsung mendatangi rumah bordil milik Duke. Namun di luar dugaan rumah bordil ini telah terbakar akibat persaingan bisnis. Seseorang mendatangi Angel, ia bernama Robbie, memberitahu semuanya jika Duke serta wanita-wanitanya tidak sempat terselamatkan akibat kebakaran sekitar 5 minggu yang lalu. Angel yang sudah tidak tahu kemana lagi ia akan melanjutkan profesinya. Kebetulan di sini ia diajak oleh Robbie ke tempatnya yang ternyata si Robbie ini juga adalah pengelola rumah bordil baru di tempat ini. Dan karena melihat ini adalah peluang besar, Robbie langsung mengajak Angel bekerja sama. Dan karena sudah tidak ada pilihan lain, ya terpaksa Angel menerima tawaran tersebut. Dirinya kembali menjadi seorang pelacur di sini. Baru 1 hari Angel bekerja, ternyata Michael sudah datang mencarinya. Michael yang sudah kedua kalinya membawa kabur si Angel hanya bisa menahan air matanya dalam perjalanan pulang. Belum lagi Michael di sini telah mengetahui jika Paul telah berkhianat, melakukan hal senonoh kepada Angel saat membawanya pulang ke kota waktu itu. Pada intinya Michael sangat kecewa, merasa hatinya seakan-akan diiris sembilu. Namun ia tidak bisa menyalahkan kenyataan, apalagi menangis di hadapan Angel karena ia adalah pria sejati oleh pilihannya sendiri. Nah, setelah sampai barulah Michael mengasingkan diri dalam gudang. Air matanya pun tak terbendung yang ternyata Angel melihatnya. Stop. It's okay. Hey, look at me, okay? I forgive you.
Mau bagaimanapun Michael selalu memaafkan Angel dan sepertinya saat ini Angel sudah mulai membuka hati dan sudah mulai jatuh cinta dengan sosok Michael yang menghelai rambutnya. Bahkan Angel di sini menceritakan masa lalunya yang amat kelam. Dirinya telah kehilangan sang ibu saat ia masih kecil, di mana ibunya dulu juga berprofesi seperti dirinya. Makanya si Angel ini lahir di luar nikah dan hal itulah membuat dirinya trauma oleh laki-laki, memilih jalan hidup dengan penuh kehancuran. Michael mendengar itu, dirinya tak ada rasa putus asa untuk membahagiakan Angel, memberinya kehidupan yang layak bagaimanapun caranya. What are we celebrating? Us. Dinner first. That was delicious. Sampai suatu ketika mereka berdua tengah menanam jagung, membuat kita ikut bahagia melihat mereka bisa menyatu meski jalannya berliku. Lalu saat inilah Michael mulai berharap agar dititipkan keturunan atau seorang anak. Namun di sini Angel berkata jika dirinya sudah tidak bisa melahirkan lagi karena dulunya ia sempat hamil. Namun seorang dokter memastikan jika hal itu tak akan pernah terjadi lagi oleh dirinya. Mendengar hal itu, perasaan cinta Michael tidak berkurang sedikit pun, lalu memberitahu Angel jika keajaiban selalu hadir. Barulah setelah itu mereka berdua kembali mendatangi puncak bukit, di mana kali ini mereka ingin melihat matahari terbenam sambil nanam jagung di atas sana. Sempurna kini telah usai. Adakah hal yang bisa kita petik dari kisah mereka? Tulis di kolom komentar. Iya ya, selamat bersua kembali Michael, Angel ya.